Halo semua, selamat datang kembali di channel konten film. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie kembali yang rilis pertama kali pada tahun 2013 dengan judul Code Red. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu Valery Milev, serta dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik yang berasal di negara Amerika, antara lain Paul Logan sebagai John, Manal Elfrethris sebagai Anna, lalu juga ada Mia Lesia Naylor sebagai Miriam. Film ini berkisah tentang kengerian dari senjata biologis Perang Dunia Kedua, di mana akibat kesengajaan untuk melakukan darurat militer, seorang kolonel tanpa wewenang khusus kini meledakkan sebuah gudang peninggalan Perang Dunia Kedua, yang mana akibatnya sebuah senjata biologis yang ikut hanyut dalam ledakan, membuat orang-orang yang ada di sekitar dengan cepat berubah menjadi zombie. Situasi demi situasi pun semakin tidak terkendali, tatkala pemerintah melayangkan sistem Code Red yang dalam antara lain siapapun yang berkeliaran dalam keadaan hidup, meski sama sekali tidak terinfeksi, mereka akan dibunuh, dibakar, dan tidak akan dibiarkan berkeliaran. Baiklah, demi mempercepat apa yang akan kita simak bersama-sama, jadi tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan Perang Dunia Kedua yang kini tampak terjadi antara Jerman dan Rusia, di mana dalam peperangan yang terjadi dengan begitu sengit dan mengerikan karena terdapat mayat-mayat yang bergelimpangan. Dan keberuntungan ada di pihak seorang prajurit Jerman, di mana setelah ledakan demi ledakan terjadi, hanya tersisa dirinya seorang diri yang bernama Hans. Dan kilas balik kejadian kala tahun 1944 itu adalah sebuah cerita yang coba disampaikan oleh Jenderal Owens kepada kaptennya yang bernama John. Di mana untuk memperkuat ceritanya tadi, Jenderal Owens pun menyerahkan sebuah buku catatan dari rekannya yang bekerja di Badan Intelijen Inggris untuk sekedar menjelaskan demi menjelaskan mengenai perang pada tahun 1944 itu. Dalam buku catatan itu, John dibuat tidak percaya ketika melihat sebuah dokumen mengenai sebuah senjata kimia pemusnah massal yang begitu mengerikan pada zamannya. Namun hal ini membuat kita kembali melihat sebuah kilas balik pada tahun 1944, di mana Hans yang masih mencoba bertahan hidup, lantas dibuat mati kutu tatkala sebuah asap tebal misterius menyelimuti area peperangan, di mana hal aneh tampak mulai terjadi, ketika tiba-tiba mayat-mayat yang bergelimpangan hidup kembali, membuat Hans yang melihat pastinya benar-benar di ujung kepanikan. Dalam cerita yang disampaikan, Jenderal Owens lagi-lagi menyimpulkan jika senjata biologis ini dibuat oleh Hitler, tentara Nazi, yang dipercaya hendak menciptakan pasukan super. Namun dikarenakan ada kesalahan dalam satu dan lain hal ini malah menjadi titik buruk bagi kehidupan manusia yang berlangsung di bumi, namun semua kejadian itu seakan-akan telah ditutupi oleh sejarah, dengan mengubahnya menjadi adanya sebuah serangan nuklir, padahal jelas-jelas militer Jerman telah mengancam kehidupan manusia dengan senjata biologis yang tidak masuk akal. Maka demi menyelidiki kasus yang sudah berlangsung puluhan tahun, Jenderal Owens yang ingin Jerman dihukum atas pembohongan sejarah kelam, lantas memerintahkan John menemukan beberapa informasi terkait ini dengan melakukan penyamaran, menjadi seorang inspektur untuk sekedar meluruskan sebuah fakta yang sebenarnya. Di mana ia pun diharuskan bertemu dengan dokter militer bernama Anna, karena beberapa waktu lalu, santer terdengar adanya sebuah kerusuhan yang diakibatkan epidemi yang persis seperti tahun 1944. Beberapa waktu kemudian setelah penugasan dilakukan, John lantas diterbangkan ke area Bulgaria, tepat di mana bahan kimia diperkirakan disembunyikan adanya. John yang kini tiba lantas disambut oleh tentara bernama Harold, yang ditugaskan untuk melayani John selama ia ada di area sini. Lalu John tanpa banyak berpikir, mengarahkan Harold untuk mengantarkannya menemui Dr. Anna, selaku saksi awal yang melihat perubahan orang yang terinfeksi seperti di tahun 1944, di mana tanpa membutuhkan waktu lama, John yang tiba di tempat yang dituju lantas disambut oleh wanita tua bernama Koina, yang mana sedikit gila mengancam mereka. Kemudian di sana pun mereka bergegas menuju unit apartemen, dan tak lama mereka pun langsung disambut oleh seorang anak bernama Miriam,
yang mana ia merupakan anak dari Dr. Anna sendiri. Setelah mengetahui maksud kedatangan dari John, Anna yang merasa John bisa dipercaya lantas mulai bercerita jika saat ini dia tengah diliburkan tugas akibat menangani seorang pasien yang terluka parah karena terkena bahan kimia dari tumpukan amunisi di lantai 8. Di mana pasien yang terluka parah yang tadinya tidak tertolong dengan cepat berubah menjadi zombie dan menimbulkan masalah besar, yang mana dalam konteks ini, sang kolonel yang seakan-akan menyembunyikan sesuatu langsung membakar seluruh rekaman. Bahkan sang kolonel mengklaim sebuah keterangan jikalau apa yang Anna lihat adalah sebuah halusinasi saja. Setelah mendapatkan jikalau sejarah senjata biologi benar adanya, John yang diantar oleh Harold ke area markas lantas bergegas menemui Kolonel Borov untuk sekedar meminta izin agar bisa memeriksa gudang senjata. Hal itu tampaknya membuat kolonel seketika mati kutu tak mampu menolak karena tugas penyelidikan yang John lakukan tidak mampu dipatahkan oleh siapapun. Sontak mengetahui jika apa yang mereka sembunyikan akan diketahui, kolonel lalu mengarahkan anak buahnya bernama Rasev untuk mempersiapkan sebuah rapat penting dengan dalih membumi hanguskan segala bukti mengenai sejarah senjata biologi. Tepatnya ketika hari berganti malam, sebuah rapat singkat yang digelar di area bar membuat Rasev yang menemui kolonel di luar bar lantas melaporkan jika dia telah memerintahkan 2 anak buahnya untuk memasang 2 peledak untuk meledakkan senjata biologis itu. Meski mereka sendiri tahu sebuah dampak yang akan terjadi jika gudang senjata diledakkan, lebih memilih hal ini sebagai jalan keluar daripada mereka dihukum ketika John mampu menyelidiki terkait senjata yang mereka telah sembunyikan ini. Sementara itu, terlihat John yang tidak ingin duduk santai lantas menjalankan misinya untuk menyelidiki gudang senjata secara diam-diam tanpa diketahui. Namun sialnya hal itu pun bersinggungan dengan para anak buah Rasev yang ditugaskan untuk memasang peledak tambahan di dalam gudang. Setelah cukup lama mencari, pada akhirnya di sini John pun menemukan sebuah lift dan mulai menggunakannya untuk turun menuju lantai 8. Namun sial tatkala melihat beberapa amunisi peninggalan perang, dia lantas diserang habis-habisan oleh kedua anak buah Rasev. Kemudian setelahnya, Rasev sendiri memerintahkan para anak buahnya untuk membawa John guna dihabisi. Namun Rasev sendiri yang tidak ingin ada saksi siapapun dalam hal senjata biologis ini, begitu licik ketika ia menghabisi kedua anak buahnya, lalu membawa John pergi jauh dari area gudang untuk semata-mata menghabisi agar tidak terus melanjutkan penyelidikan ini. Keesokan harinya, bom yang telah terpasang semalam pun pada akhirnya kini meledak. Anna beserta para penduduk yang mendengar suara tersebut pun panik dan bergegas pergi, yang mana rupa-rupanya keadaan di luar sama halnya begitu ricuh ketika para penduduk berusaha berlarian menyelamatkan diri untuk sekedar bersembunyi di area dalam bunker. Namun sial dikarenakan para penduduk sangat banyak dan berdesakan, membuat Anna harus gigit jari ketika ia harus terpisah dengan sang anak yang terjebak di pintu masuk. Di mana dalam keadaan bingung, resah karena tidak tahu harus berbuat apa. Harold selaku prajurit yang bertemu kemarin bersama John, lantas mengarahkannya untuk tenang karena ia berjanji akan mencari Miriam yang Harold yakini ada di dalam bunker lain. Sementara itu Miriam yang bingung pun lantas memutuskan untuk kembali ke dalam apartemen miliknya. Namun di tengah seorang diri, ia pun dibuat panik ketika muncullah Koina yang telah menjadi zombie. Merasa bingung, putus asa, karena ketakutan kini lebih dominan dirasakan. Miriam yang bersembunyi begitu beruntung ketika datanglah seorang pria yang langsung memberikannya sebuah bantuan kecil. Meski pria yang begitu baik harus menyerahkan kehidupannya kepada para zombie yang kini tiba-tiba datang dengan jumlah yang tidak mampu ia atasi. Berbeda dengan Kolonel Borov, yang tahu akan apa yang terjadi pun lantas mulai bersiap-siap mengumpulkan beberapa uang yang ia miliki guna melarikan diri. Hingga tak lama kemudian datanglah Rusev dengan leher yang terluka dan berkata jika keadaan di luar pun telah kacau dan luka yang ia dapatkan akibat sebuah gigitan dari penyerangan. Merasa tahu akan apa yang terjadi, kolonel yang begitu egois tanpa banyak berpikir langsung menghabisi. Kembali ke area dalam bunker, setelah beberapa waktu mencari, Harold yang tidak menemukan Miriam lantas melaporkan hal itu pada Anna. Sehingga hal itu pun membuat Anna menjadi tampak frustasi, di mana dalam keadaan yang tidak karuan, Anna mengarahkan Harold untuk pergi ketika ia melihat beberapa orang di bunker telah terinfeksi, karena ia sebelumnya mendapati hal serupa yang membuatnya diberhentikan sementara dari tugas kerja. Yang mana dari pelarian yang mereka lakukan,
mereka membawa dua penduduk asing untuk pergi bersama-sama. Meski dalam perjalanan sedikit terjadi sebuah pertikaian singkat, ketika Anna yang ingin mencari sang anak membuat Harold yang tidak ingin ia dalam bahaya, memutuskan untuk mencarinya bersama-sama. Di sisi lain, Miriam yang kini memutuskan untuk keluar dari persembunyian, begitu terkejut ketika mendapati John yang kini tengah ditahan di dalam sebuah mobil. Dalam situasi yang tampak terjadi, John mengarahkan Miriam untuk membantunya dengan mencari sebuah kunci yang ia pastikan ada pada mayat supir di sekitaran mobil. Meski takut, namun tidak ada pilihan. Miriam yang kini membantu lantas mendapati gerak cepat dari John yang kini menghabisi beberapa zombie yang siap untuk menyerang. Di waktu yang sama, di tempat berbeda, terlihat para penduduk yang tidak diizinkan untuk lewat dengan alasan keamanan tampak berontak ketika Kolonel Borov yang baru saja tiba dengan tenang masuk dalam penjagaan karena ia sendiri yang telah menciptakan karantina ini. Di mana kolonel yang begitu licik lantas mulai mengirimkan signal sebuah kode red untuk menghabisi siapapun penduduk yang terinfeksi dengan dalih melenyapkan kekacauan yang sudah ia perbuat. Kembali pada Anna dan kelompok yang berencana terus mencari Miriam, melihat apartemen yang telah berantakan, namun yakin jika Miriam dalam keadaan aman, Anna terus mengarahkan para kelompok ikut berperan dalam rencana mencari sang anak tanpa adanya rasa putus asa. Sementara di tengah pencarian yang Anna lakukan, John yang sekiranya kini bersama dengan Miriam, lantas berusaha mendatangi sebuah gedung sekolah untuk sekedar bertahan dari ancaman. Namun bukannya berlindung, John yang kini mendapatkan serangan, membuat Miriam yang panik, malah melarikan diri jauh dari pandangan. Ketika hari berganti malam, melihat para militer yang tengah membakar mayat-mayat, Kelly dan Dimo yang mengira jika mereka akan diselamatkan pun bergegas menemui para militer itu. Namun mereka berdua yang terlalu percaya diri malah mendapatkan sebuah tembakan yang tidak terduga. Sementara Harold dan Anna yang panik kini memutuskan untuk melarikan diri. Namun ternyata dalam pelarian itu mereka tidak luput dari pengejaran para militer, meski ujung-ujungnya mereka berhasil mengelabui para militer itu. Kembali pada Miriam dan John yang tengah dalam perjalanan mencari sebuah perlindungan, tiba-tiba mereka kembali diserang oleh para zombie. Namun karena jumlah zombie begitu banyak, membuat John memutuskan untuk berlari menuju para militer yang tengah berjaga. Setelah semua para zombie dihabisi dengan singkat, akibat sebuah protokol code red yang diharuskan para warga sipil dihabisi karena ketakutan mereka terinfeksi, membuat John yang pasrah diberikan sebuah kesempatan oleh para militer untuk sekiranya melarikan diri sejauh yang ia bisa meninggalkan para militer ini. Di mana lagi-lagi John yang dalam kepergian selalu berhadapan dengan para zombie, kini mengarahkan Miriam untuk terlebih dahulu menunggu dikala ia melakukan sebuah perlawanan. Dikarenakan para zombie asik menyantap satu militer, membuat John tidak membutuhkan waktu banyak untuk menghabisi. Lalu John yang melihat ada satu militer yang bersembunyi di area mobil, mengarahkannya untuk patuh, membawa mereka ke perbatasan jika tidak ia akan menghabisinya. Kembali kepada pelarian yang dilakukan oleh Harold dan Anna. Di tempat yang sama pun John yang berniat mengisi bahan bakar mobil, lantas disambut senang tatkala Anna mendapati suara dari Miriam yang berakhir dipertemukannya mereka. Di tengah rasa haru dari pertemuan itu, John yang tidak memiliki waktu banyak, segera memerintahkan Harold dan Alex untuk kembali masuk ke dalam toko untuk mencari bahan bakar. Namun Harold yang tidak memperlihatkan gerak langkah, lantas mendapatkan serangan zombie dengan cepat. Di mana akibat satu pergerakan yang cukup signifikan, para zombie yang kian banyak berdatangan, membuat John yang berusaha melawan harus mendapatkan sebuah gigitan, sehingga John yang mengerti jika dirinya telah terinfeksi dan tidak bisa ikut serta dalam pelarian lanjutan, kini memohon pada Anna untuk pergi, meski Miriam sendiri tidak ingin sampai John yang beberapa waktu lalu menyelamatkannya pergi begitu saja. Di mana sebelum pergi, John yang tidak ingin menjadi makhluk serupa secara terpaksa dihabisi oleh Anna. Setelah melakukan perjalanan yang begitu menguras waktu, mereka yang tiba di jembatan pembatas lantas segera memperkenalkan diri jikalau ia adalah seorang dokter dan ia sendiri tahu awal mula virus ini berasal dari mana atas pembicaraan bersama John beberapa waktu lalu. Hingga di sini, Jenderal Owens yang mendengar selaku yang menugaskan John lantas turun tangan guna memerintahkan para anak buahnya untuk segera membawa Anna dan juga Miriam. Namun di saat itu juga para zombie pun mulai berdatangan, membuat tangan dari Miriam pun terluka, dan akibat dari luka itu Miriam dan Anna pun harus dipisahkan.
Akan tetapi entah luka apa yang Miriam dapatkan kala terjatuh, namun ketika ia yang tengah mendapatkan perawatan, kini dengan cepat berubah menjadi zombie. Hingga film pun kini selesai.